dulu. Kriteria surat pribadi yang baik itu ada 3 hal. Yang pertama, pilihan kata atau kita kenal dengan diksi. Di sini kalian harus benar-benar selektif memilih kata. Sebagai contoh, ketika kalian menulis atau melakukan kegiatan surat menyurat pribadi dengan orang tua kalian atau orang lain yang lebih tua, kata sapaan yang cocok itu apa? Saya dan aku. Itu yang tepat. Tidak mungkin ketika kalian menggunakan kata sapaan gua. Itu diingat. Kemudian kriteria yang kedua, memenuhi kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, dan ejaan. Kita tahu memang bahwa surat pribadi itu menggunakan bahasa yang sederhana, tidak ribet, bahasa sehari-hari, atau ya tidak formal. Tetapi diingat, kalian harus menggunakan bahasa yang kalimat yang baku. Di sini saya tekankan sekali lagi, kalian harus menggunakan kalimat baku agar tidak terjadi ambigu atau dua kalimat atau pengertian lebih. Di sini harus sesuai dengan ejaan tanda bacanya, sesuai dengan EBI, sesuai dengan KBBI. Kemudian kelengkapan yang ketiga itu struktur surat. Struktur surat pernah saya bahas di kelas. Oke, struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi, ya di sini kita lihat gambar atau bagiannya. Struktur surat pribadi ada 8 dan ke-8-8-nya itu harus terpenuhi. Diingat, seperti inilah tempat letaknya penulisan struktur pertama sampai struktur ke-8. Ya, struktur yang pertama itu struktur yang pertama itu tanggal surat, kemudian alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup, salam penutup, dan tanda tangan dan nama pengirim surat. Oke, tanggal surat, tanggal surat terdiri dari tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh, Bandar Lampung, 2 September 2019. Berikutnya alamat surat. Di sini saya kasih contoh untuk sahabatku gede banget di Bali, atau contoh yang kedua kepada Bapak Amin di Lampung. Kemudian bagian salam pembuka. Iya, bagian salam pembuka itu contoh kata yang sering digunakan. Salam rindu, damai Kristus, salam kangen, salam sejahtera, assalamualaikum, atau kita bisa menggunakan jargon kita, Fransiskus berjiwa besar. Kemudian paragraf pendahuluan. Ya, paragraf pendahuluan itu biasanya berisi menanyakan kabar penerima surat, bagaimana keadaannya si pembaca surat itu. Kemudian harapan dan doa agar semoga kalian semua diberkati oleh rezeki, kesehatan, dan lain-lain, atau menanyakan kabar atau keadaan si pengirim surat. Keadaanku di sini baik-baik saja, contohnya seperti itu. Ya, oke. Kemudian bagian isi surat. Bagian isi surat berisi inti atau masalah pokok yang akan diberitahukan. Sebagai contoh, kalian menyatakan bahwa aku akan pergi ke rumahmu ketika libur, itu contohnya. Kemudian bagian penutup surat. Bagian penutup surat itu berisi ucapan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membacanya, dan biasanya harapan suratnya untuk dibales. Di sini tidak harus maksa. Bales ya, kalau tidak aku nggak mau berteman dengan kamu. Tidak baik. Saya tunggu balasannya, itu lebih sopan. Oke. Kemudian salam penutup. Nah, salam penutup ini hampir sama dengan salam pembuka. Bisa assalamualaikum, sahabatmu, anakmu, keponakanmu, kekasihmu, dambaan hatimu, atau hormat saya, atau juga jargon kita Fransiskus berjiwa besar. Kemudian struktur yang terakhir, nama dan tanda tangan pengirim surat. Itu biasanya saya kasih contoh, tertulis di situ dengan jelas, muridmu, koma, tanda tangan, kemudian nama lengkap, misalnya Martin Lau. Oke.
Jadi sekali lagi saya tekankan dan saya ulangin lagi bahwa kriteria surat pribadi dikatakan sempurna dan dikatakan baik itu jika ada 3 hal yang terpenuhi. Yang pertama, pilihan kata sesuai dan baik. Kemudian yang kedua, kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca dan ejaan. Dan ketiga, kelengkapan struktur surat. Di sini mengacu pada struktur surat pribadi ada 8.